Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du fa inna ashlal kalami kalamullah khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalatun, kullu dhalalatin finnar. Ya kan wa rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita muji Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama. Kita bersyukur kepada Allah nikmatnya Allah berikan kepada kita ya, di sisa umur yang Allah berikan kepada kita ya. Karena kita nggak tahu kapan meninggal. Tadi sore ya tetangga kami meninggal ya. Meninggal. Ada yang tahu meninggal kapan ya. Makanya kata sebuah syair dan sebagian ulama menyebutkan nisbatan kepada Asy-Syafi'i, kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min sakimin 'asha hina min ad-dahr. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Betapa banyak orang yang sakit divonis mati namun panjang umurnya. Oleh karenanya al-istidad yaumir rahil, persiapan untuk hari berbangkit, beramal saleh itu adalah al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima batal maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdik lagi pandai itu adalah orang yang dia beramal saleh untuk persiapan hari berbangkit. Ya, sibuk beramal saleh. Seperti contohnya telah kita sering sebutkan, ya, amalan yang bisa melampaui malam Lailatul Qadar yang kita bisa lakukan setiap pekan, setiap hari Jumat. Ya, kita penuhi syaratnya, setiap langkahnya dihitung ya, setahun puasa penuh. Ini kita susah mau puasa setahun penuh. Ya, setiap langkah kita dihitung, sholat malam semalam penuh. Setahun itu satu langkah. Kalau kita rumah paling dekat Darussalam kan di sini, itu lebih dari satu langkah. Kalau 10 langkah berarti 10 tahun, Pak, subhanallah. Ini tapi penuhi syaratnya, itu hari Jumat ya. Hari Jumat, makanya di antara hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin. Man ghassala yaumal jumu'ati wa ightasala, siapa yang dia mandi janabah. Ya, ini sering kita ingatkan, mandi janabah ya, yang membuat dia mandi janabah menggauli istrinya di siang hari bukan di malam hari. Kebanyakan orang salah paham, dia malam hari yang gauli istrinya, salah. Berdasarkan hadis ini ulama menjelaskan di ba'da subuh sampai sebelum ke Jumatan yang membuat dia mandi janabah. Kemudian apa? Syarat yang keduanya ya wa baqara wa batakara, sering kita sampaikan nih biar kita semangat nanti sebentar lagi ya Jumatnya, ayo kita amalkan ini. Syaratnya ini, setiap langkah dihitung pahala, setahun penuh puasa, setahun penuh sholat malam, Pak, subhanallah, luar biasa. Dan langkah kita lebih dari sekali itu, Pak ya. Dihitung kanan kiri, kanan satu, kiri satu, kanan kiri satu, kira subhanallah, luar biasa. Kalau 1000 langkah, 1000 tahun puasa penuh, sholat malam penuh, Pak, subhanallah. Ini amal luar biasa. Ini rahmat dari Allah kepada umat kita, Nabi Muhammad SAW. Umurnya pendek tapi amalannya begitu. Tapi ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kedua syaratnya, berpagi-pagi dia pergi ke masjid, yang minimal sebelum khatib naik mimbar. Kemudian wa masya ya, walam yarkab, jalan kaki, tidak naik kendaraan. Makanya ada masjid terdekat, manfaatkan jalan kaki kita. Khusus hari Jumat nih luar biasa. Ya, wadana minal imam, mendekat kepada imam saf pertama. Dekat dengan imam. Ya, kemudian ya fastama'a walam yalgu, dengari imam khatib naik mimbar dan tidak berbuat sia-sia. Makanya kalau ada anak-anak misalnya ribut pada hari Jumat, itu biarin aja, jangan, bisa berbuat sia-sia itu. Bahkan amal ma'ruf nahi mungkar tidak diberlakukan saat itu, kecuali darurat pun dengan pakai isyarat. Apalagi khatib naik mimbar. Ya, kita sering tangan begini kalau hari Jumat kan, ini enak memang. Ini buat sia-sia termasuk. Larangan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bunyi-bunyikan kletak. Main-main apa, cari-cari apa, bongkahan apa itu. Kalau anu kan enggak cari itu, kalau khatib naik mimbar ada aja perbuatannya itu. Bunyi apa lagi, kletak. Ya kan, sudah jarinya bunyi-bunyi, kakinya dibunyikan lagi. Ada aja perbuatan sia-sia. Ayo nih amalkan. Ya, amalkan ini. Ini mengingatkan. Tapi kita lanjutkan pembahasan hadis yang faedah luar biasa dari Nabi SAW diminta oleh anaknya yakni Zainab binti Rasul untuk mendatangi cucunya yang dalam keadaan syakaratul maut, sakit.
Maka Islam mendatanginya, mengingatkan bahwasanya ya haknya Allah akan diambil, ya apa yang diberi Allah akan diambil, apa yang telah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, titipan-titipan tersebut. Ini faedah persiapan seorang ketika datang musibah yang paling besar adalah kematian, sudah siap. Siap. Kemudian misalnya menangis dan seterusnya. Itu bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan cucunya di pangkuannya, ya, melihat ketika syakaratul maut, berat syakaratul maut. Makanya kalau kita menghadiri seseorang yang dalam keadaan meninggal atau sakit, riwayat Muslim, jangan berkata-kata kecuali kata-kata yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna lama taqulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslim. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kata-kata yang baik. Ini pentingnya Pak yang hadir di sini, faedahnya, sunnahnya dianjurkan, disukai untuk mengundang orang-orang yang soleh yang hadir ketika sebelum ajalnya menjemput. Ajalnya ada tiba. Untuk apa? Mencari doanya, keberkahannya. Karena orang soleh berilmu, dia tidak akan berkata-kata yang buruk kecuali kebaikan. Oh, ini orang baik, ini terusnya. Karena malaikat mengaminkan. Ya. Ibu-ibu nih, kalau masuk datangin orang sakit tuh jangan ngomong macam-macam. Ini penjahat ini, malaikat amin. Oh, ini kayaknya penghuni neraka nih, amin. Malaikat amin tuh. Oh, ngeri Pak. Ibu-ibu nih biasanya nggak bisa tahan nih. Kalau kita belajar kada tahan muntungnya pandir. Ya kan? Tapi tidak semua ibu-ibu. Ajarkan, ini orang berilmu. Kalau orang berilmu enggak, dia akan tahu tentang ilmu. Ya. Apa faedah yang dapat diambil dari hadis yang mulia ini, azim? Ya, yakni ya. Istihbabu abroril muksim. Ya, muksam. Yakni disunnahkan, dianjurkannya untuk menepati janji. Karena misalnya ya menepati janji. Ya, janji, makanya ada hadis riwayat Muslim, man halafa ala yaminin, siapa ini berjanji. Misal contohnya siapa gitu, aku janji nikahi kamu. Nah, contohnya. Fara'a ghairaha khairan, tapi dia melihat selainnya ada yang lebih baik. Contoh. Dia janji tapi melihat ada yang lebih baik dari janjinya itu. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fal ya'til ladzi huwa khairun. Tunaikan yang baik tadi, gagalkan janjinya, wal yukaffir an yamini. Tebus kafarah janji. Ini nih yang suka janji, hati-hati nih. Apa kalau kita bilang itu apa namanya, Pak? PHP kah ya? Apa namanya? Pengharapan palsu. Ini betul kah? Ini anak-anak muda yang tahu nih. Kalau Bahri udah anak muda. Tua-tua dikit lah. Allah sudah. Ya. Ini yang suka janji nih, hati-hati nih. Hati-hati. Maka dia harus penuhi yang baik, menurut dia baik, dia melihat yang baik, tapi penuhi kafaroh janji. Kafaroh. Ada juga orang yang kafaratul nazar, kafaratul yamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaroh nazar, dia berjanji misalnya, ya Allah, kalau aku lulus, aku kerja, aku akan melakukan ini dan itu. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Maka dia meninggalkannya, penuhi kafaroh janji. Kafaroh ya, kafaroh sumpah. Karena kafaroh nazar sama dengan kafaroh sumpah. Apa itu urutannya? Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman ayat 89, jangan salah, ayat 89 surah Al-Maidah. Nanti bisa dicek ya. Surah Al-Maidah ayat 89. Allah berfirman, "Fakafaratuhu it'amu 'asyarat masakin min ma tat'amun min ahlikum." Yaitu memberi makan 10 orang miskin. Mazhabnya Syafi'i dikasih makanan kalau dia beras itu 1 mud. 1 mud itu udah cakupan orang dewasa. 1 orang. Berarti berapa tuh? 2,5 gram kah? Ya. 1 mud zakat kita berapa sih? 2,5 ya. Itu udah lebih ya kan? Ya 3 lah. Kalau saya bimbas 3. Jadi 10 orang kasih 3 kilo kah? Ya 3 kilo ya. 3 kilo. Selesai. Tapi kalau mau kasih makan juga boleh sekaligus 10 orang. Ini urutan pertama. Makanan yang biasa engkau kasih makan kepada keluargamu. Ini kafaroh yamin, kafaroh nazar. Siapa yang suka janji ingkar,
misalnya. Penuhi kafarahnya. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang, termasuk beri sarung. Masuk tuh ke Syafi'i, nyebut ke Imam Syafi'i. Jadi kasih makanan atau baju gamis aja, atau celana aja, atau sarung udah masuk, tapi kasih 10 orang. Ini kafarah ya, kafarah sumpah atau nazar yang dilanggar. Au tahrir raqabatin, atau membebaskan budak. Fa lam yajid ya fasyamu salasati ayyam, jika tidak mampu semuanya, enggak didapatkan puasa 3 hari. Kalau kita kan enggak langsung puasa 3 hari. Ini kesalahan. Ya, zalika kafaratu aymanakum. Inilah kafarah yang kalian tunaikan ketika bersumpah melanggarnya. Ini dia. Ini kita menunaikan semua ini adalah karena kita ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala, penuhi syarat ibadah. Apa syarat ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada dua. Kan ada syarat, ada rukun. Apa syarat ibadah? Syarat ibadah ada 5. Ada 2. Ikhlas karena Allah, ibadah itu. Kedua, ada ittiba, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penuhi syaratnya. Kita ingat sedikit ya. Rukun ibadah ada berapa? Ada 3. Apa pertama? Harap, yaitu roja, takut, khauf, sama hub, cinta. Kata qala al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah fil Fatawa, Al-Majmu' Fatawa dan Al-Fatawa, Al-Majmu' Al-Fatawa. Dalam Majmu' Fatawa, itu Majmu' Fatawa itu disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jumlahnya ada 37 jilid. Wah, luar biasa, ulama bikin 30 jilid. Satu jilidnya ada berapa ratus halaman. Kita buat bukunya udah selesai sampai sekarang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saking cerdasnya. Itu disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Hanbali, disusunlah itu fatwa itu oleh beliau. Ada 37 jilid. Dan beliau menyebutkan, kata beliau, man abadallaha ya bil hubbi wahdah fahuwa zindik. Siapa yang dia beribadah kepada Allah modalnya cuman cinta aja, tanpa khauf dan roja, tanpa takut dan harap, maka dia zindik. Ada orang yang ibadah cuma karena modal cinta, maka dia zindik. Zindik itu, Pak, dia melihatkan cinta kepada Allah, batinnya benci dengan syariat Allah. Orang-orang zindik tuh, seperti contohnya, apa itu zina itu kan halal gitu. Batinnya benci sama Islam, syariat Islam. Itu zindik itu, buruk. Kemudian beliau menyebutkan, wa man 'abadallaha bil khaufi fahuwa wahdah fahuwa haruri. Siapa yang dia ibadah kepada Allah hanya modalnya takut kepada Allah tanpa hub dan roja, cuman modalnya hub, takut kepada Allah, modalnya cuman takut, maka dia khawarij. Apa ciri khawarij? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Berdusta itu dosa besar. Kalau bagi khawarij, kafir selama-lamanya di neraka. Di dunia nggak diterima tobatnya, kekal di neraka. Itu dia. Biasanya di ciri-cirinya juga suka berontak pemerintah atau khawarij. Tapi bukan ciri mutlaknya, bukan. Bisa aja dia ikut-ikutan kan. Ciri khasnya dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa man 'abadallaha birroja wahdah fahuwa ya murji. Siapa yang dia ibadah kepada Allah modalnya hanya roja, berharap ampunan Allah saja tanpa khauf dan hub, maka dia murji'ah. Apa ciri murji'ah? Murji'ah itu, Pak, iman itu syaratnya iman cuma 2. Kalau kita kan ahlu sunnah 3. Kalau murji'ah syarat iman cuma qaulun bil lisan wa tasdik fil qalb. Cuman diucapkan dengan lisan dan cukup diyakini dalam hati tanpa dibaringin dengan perbuatan amal soleh, bukti dengan amal soleh, perbuatan anggota jawarih, maka dia iman. Sehingga iman itu kata mereka, murji'ah ini tidak bertambah dan berkurang. Tidak bertambah dan berkurang. Kalau ahlu sunnah kan, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ya. Kalau ahlu sunnah iman itu syaratnya al-amal, al-qaul bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Kemudian ya tasdik fil qalb, diyakini dalam hati ucapan itu. Kemudian al-amalu bil jawarih, dibuktikan dengan anggota badan. Itu ahlus sunnah.
Kalau Murji'ah enggak. Makanya kayak iblis beriman dia. Iblis beriman karena dia ucapkan kan mengakuin Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita Ahlus Sunnah enggak, ini syarat iman. Makanya pamannya Nabi SAW tidak dikatakan Muslim, padahal dia mengakui dalam hatinya Islam benar yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW benar, tapi tidak diucapkan kan? Dia gengsi untuk mengucapkan, tapi dalam hatinya benar. Makanya Murji'ah iman dia. Nah, sebenarnya katakan orang demo apa? Demo kan itu kenapa pamannya Nabi dikatakan kafir padahal dia beriman. Nah, ini penganut Murji'ah. Ini Murji'ah nih bahaya nih. Ahlus Sunnah enggak dikumpulkan 3 syaratnya iman itu, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dibuktikan dalam anggota badan seperti sholat, amal ibadah yang lainnya. Ini pembahasan iman. Ini akidah. Ini akidah, ya. Silakan subhanahu wa ta'ala ya. Kita sedikit meluas ya, karena ada pembahasan tentang ini. Selanjutnya jawazul masyi ila ta'ziyah wal iyadah bi ghairi idnin ya bi khilafil walimah. Ini sudah kita sampaikan, bolehnya ya berjalan kaki untuk takziah. Ya, takziah itu memberikan sabar gitu ya. Menguatkan hati, tenang kan. Kadang-kadang kita itu kalau sedih Pak didatangin orang yang apa ya, yang kita apa namanya mengokohkan jiwa kan, badan nasihat tuh menguatkan, kuat lagi ada dia kuat gitu. Kita lagi misalnya sakit kan, waduh bahari langsung sembuh, bisa. Ada dulu saya punya sering dialog sama dokter ya, sekarang udah pindah ke Surabaya. Itu ada pasiennya, itu berobat di mana-mana nggak sembuh. Tapi cuma datangin lihat dokternya sembuh dia. Itu dengan karunia Allah sebab beliau ya. Senang lihat mukanya tuh senang. Dia ngobrol, padahal datang cuman bayarnya. Kalau kayak cekel gitu kan, cuman ngobrol, cerita, kayak curhat. Enak badannya sudah. Gitu ya. Tapi kalau dibilang, dokter pasti menyembuhkan, jatuh kepada kesyirikan. Ya, itu cuma sebab. Gitu ya. Ya, masuk waktu ya. Mungkin yang saya sampaikan ya, mohon maaf tadi terlambat ya. Mungkin kita sebentar untuk mengambil keberkahan thalabul ilm, menuntut ilmu agama yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kita akhiri, mohon salah kurangan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.